Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Buat sahabat aku yang menunggu jodoh ya, ini langsung ke jodoh. Semoga segera dipertemukan dengan jodohnya. Untuk yang mendapatkan masalah keluarga atau masalah apapun itu di dalam kehidupan, segera mendapatkan solusi atau jalan keluarnya. Untuk yang menderita sakit, semoga segera diberikan kesembuhan ya, sehingga pulih dan kembali bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Masih bersama aku di Jenderal Reading ya. Jika kamu melihat ini gak kebetulan, pesan dari ilahi dan pesan dari malaikat penjaga kamu ya, untukmu sekarang ya. Buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini, terima kasih. Jangan lupa like-nya, komennya ya, dan tekan tombol notifikasi agar selalu mendapatkan pemberitahuan tentang video bonus. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, karena subscribe semua itu sangat berharga dan buat aku berharga sekali ya, bermanfaat buat aku untuk bisa memberikan semangat buat aku bikin video yang baru ya. Tetap ini adalah prediksi, tidak mengurangi dari penghormatan tertinggi pada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini adalah kartu tarot sebagai media prediksinya. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Jangan jadikan pedoman, tapi jadikan sebagai clue, gambaran, antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Oke. Kartu aku ya. Jika kamu melihat ini nggak kebetulan, pesan dari ilahi dan pesan dari para malaikat untukmu sekarang. Tentunya energi positif. Ada kelimpahan cinta. Ada sebuah kebahagiaan yang mungkin tidak kamu duga. Dia kemarin yang flat-flat aja, kemarin dia yang cuek-cuek saja, akan menjadi sebuah kelimpahan buat kamu. Perasaannya begitu besar untuk kamu ya. Sebuah kelimpahan. Terkadang kita ini ngerasa diabaikan oleh pasangan, tapi ternyata di balik itu tuh dia tuh sebetulnya mempunyai cinta yang lebih daripada kita gitu. Kalau kita cuma 9, dia 10 gitu. Tapi dari kesehariannya itu ya membuat kita itu nggak yakin. Tetapi ini adalah bukan kebetulan, memang ini pesan dari ilahi bahwa sebetulnya ini loh orang yang kamu cinta itu seperti ini. Kamu tidak bertepuk sebelah tangan, akan diperlihatkan. Ini adalah pesan untuk kamu ya, bukan kebetulan ya. Di dunia ini tidak ada yang serba kebetulan. Semua sudah diatur oleh sang pemilik alam semesta. Tidak ada yang serba kebetulan. Fokus, ingat ini bukan pedoman hidup sehari-hari, tapi sebagai clue, gambaran, sarana untuk antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Mungkin kemarin kamu melihat bahwa orang ini gak serius sama kamu. Orang ini cuma sebatas suka aja sama kamu, sebatas apa ya, lebih dalamnya itu have fun, teman tapi mesra ya, yang berlandaskan suka sama suka saja. Tapi ternyata tidak. Di sini ada kelimpahan untuk kamu, dan ini disampaikan oleh alam semesta, oleh sang pemilik alam semesta atau ilahi melalui para malaikat. Malaikat itu adalah energi positif ya, yang kamu rasakan. Tiba-tiba kamu jadi baik, kamu selalu berbuat baik, itu adalah energi positif yang dikirimkan oleh para malaikat untuk kita melalui perintah Allah. Nggak ada serba kebetulan. Ingat, hidup ini tidak ada serba kebetulan. Kebetulan aku ketemu sama kamu, bukan. Sudah ada yang ngatur. Hidup aya nu ngatur gitu.
rezeki, mati, jodoh, ya, ayat ngatur. Jadi nggak salah gitu. Bukan kebetulan. Orang bilang kebetulan itu salah besar. Termasuk kamu ngisi ujian, kamu nggak bisa, kamu asal ngisi tapi tiba-tiba kok benar. Itu satu, bukan serba kebetulan. Kedua, memang kamu lagi beruntung. Lagi beruntung. Fokus ya, Bunda nggak menemukan kartu satu jatuh atau terbalik ya, baru dapat 2. Fokus. Ada ketulusan, subhanallah, ada ketulusan, ada kelimpahan yang mungkin kemarin terlihatnya memang hanya sebatas suka sama suka. Mungkin bahkan diucapkan bahwa aku sama kamu cuma suka saja, nggak lebih. Dan kita melakukan apapun yang kita lakukan, termasuk hubungan ini, termasuk apa yang pernah kita lakukan, ada sebatas suka saja. Itu sangat menyakitkan ya sebetulnya ya. Kita punya ketulusan tapi dia justru menganggapnya hanya sebatas suka sama suka saja. Itu menyakitkan. Tapi ternyata di ini ada ketulusan, baik kamu, baik dia. Ya. Ada yang berkuasa di atas kuasa. Allah berkuasa membolak-balikkan hati manusia kalau layak ya. Karena kenapa? Ketulusan itu tidak pantas untuk dibalas dengan kata suka saja. Percaya nggak? Setuju nggak? Setuju ya. Komen dong kalau setuju. Ya. Dan dia akan selalu bertahan untuk kamu. Kenapa selama ini bilangnya suka sama suka saja, tidak ada cinta sama sekali, tapi dia bertahan sama kamu sampai bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun ya, terlihatnya seperti itu. Itu sebetulnya bukan sebuah kebetulan, tapi rute atau proses kalian saling mengetahui satu sama lain, pribadi kalian masing-masing, mana yang kamu sukai, mana yang tidak, mana yang dia tidak sukai, dan mana yang tidak disukai. Proses serba pakai proses. Hidup itu nggak langsung tumbuh jadi gede itu enggak, atau langsung sukses itu enggak. Semuanya berawal dari bawah, dari proses ya. Ibaratnya kayak tanaman ya kan, disemai dulu, kemudian terjadilah namanya pembibitan, terus ada bibit kan, baru dicabut, terus langsung dipisah, dimasukkan ke medianya masing-masing, ditanam namanya, kemudian dirawat, tumbuh, kemudian berbuah, bisa dipanen. Padi menguning langsung dipanen. Itu pun mau jadi beras pun masih ada yang namanya diproses, dipetik dulu, dijemur dulu, digiling dulu, ya udah jadi beras. Mau jadi nasi pun harus diproses dulu, dicuci dulu, dibersihin dulu kotorannya, ada kerikilnya enggak, nah gitu ya. Kemudian ada kerikilnya enggak, nah gitu, baru dicuci ya, baru dimasak, baru pas masak aja pakai proses, pakai kompor atau pakai kayu. Panjang ya proses itu, tidak seperti orang membalikkan tangan. Kadang-kadang begini, maaf kata, dia Gondes mah shuffle ya, Gondes memprediksi seperti ini. Gondes nggak menunjukkan waktunya kapan, tetapi tiba-tiba besok pagi dia nggak kejadian gitu. Habis nonton nonton video Gondes, apa nggak ada bukti gitu. Perlu proses ya sayang. Kalau menonton itu tidak seperti membolak-balikkan nama. Apalagi kita ini berada di bawah naungan Gusti Allah. Jadi ya menunggu kehendak Allah gitu. Mungkin bisa sebulan baru kejadian, mungkin bisa 2 minggu baru kejadian. Perlu sabar pun perlu proses. Yaitu menunggu. Baru dapat, kalian nggak konsentrasi ya. Mungkin kalian banyak mendengarkan omongan Gondes ya. Oke. Ada seseorang, kalau yang menonton maskulin, ini adalah seorang yang mandiri, seorang yang penuh cinta kasih, sosok yang penuh perhatian sama kamu, sosok yang notabene itu baik hati, peduli, sayang, cuman ya ada sedikit galak, ada sedikit cerewet,
Tapi itu cuman kilas info aja di saat dia nginget ya, mengingat kecapeannya dia yang memang sudah notabene udah benar-benar full capek, baru dia marah. Tapi sebetulnya tidak, dia marah itu untuk kebaikan kamu, bukan untuk kebaikan dia sendiri ya, seperti itu. Ini orangnya seperti itu. Kalau yang menonton feminim, dia orang yang bertanggung jawab, sosok yang dewasa, sosok yang bisa diibaratkan otoritas juga, dan pastinya wibawa. Enggak Des, kamu jangan melihat jeleknya aja ya. Kamu punya pasangan, kamu lihat jeleknya aja, yang tampak jelek aja, kamu malah justru melirik ke yang lain gitu. Kok tetangga itu kok romantis tetangga. Kamu tidak akan pernah mencintai pasangan kalau kamu selalu membandingkan dengan yang lain. Tatap yang ada di hadapanmu. Sekarang kamu disediakan oleh Tuhan orang itu. Artinya kita harus menerima, bersyukur, dan menjalaninya. Jangan sampai kamu melihat ke samping, ke kanan, ke kiri, kok pasangan itu lebih tampan, kok pasangan itu lebih cantik. Tidak, itu kamu tidak akan menemukan cinta kamu untuk pasangan kamu ya. Kalau kamu suka menghina pasangan kamu sendiri, pasangan kamu itu lebih tua, pasangan kamu itu kamu gak akan pernah menemukan namanya titik kasih sayang kamu pada pasangan kamu. Terima apa adanya ya, mau dia kurus, mau dia gendut, mau dia hitam, mau dia putih, mau dia tonggos, mau dia, itulah yang Tuhan sediakan buat kamu, dan kamu waktu itu juga memintanya pasti untuk dekatkan sama dia. Setelah menjadi pasangan kok terlihat jelek terlihat jeleknya, terlihat malasnya, terlihat bawelnya, itulah yang disediakan ya kan. Kalau orang diem itu pasti pasangannya bawel. Kalau orang jujur itu biasanya pasangannya itu ya tidak jujur amat gitu. Itu udah pasangan ya, pagi, sore, siang, malam ya, kayak gitu kan. Belajarlah untuk menerima pasangan kamu. Ini sebetulnya orangnya seperti ini. Wibawa, dia nggak wibawa Des, dia konyol. Itulah yang disediakan saat ini sama Tuhan untuk kamu. Jadi terimalah dia dengan senang hati dan berdoa semoga hubungan itu diberkati seperti itu. Bukan mau melihat yang lain, ya kan? Kalau kamu mau jatuh cinta sama yang lain, selesaikan dulu masalah dengan pasangan kamu itu. Apa alasannya? Nggak ada, ya udah. Kalau nggak ada, kamu mau bilang alasannya dia jelek, ya dari dulu juga jelek. Kamu rawat dong, bawa ke salon. Mau beli skincare, kamu nggak modalin, gimana dia mau cantik, gimana dia mau tampan ya. Dibawa ke barbershop, dipotong rambutnya yang rapi biar ganteng. Gampang loh solusinya itu ya sahabat semua. Gak usah mempersalahkan atau menyalahkan satu sama lain, menerima, karena itulah yang kamu pinta, itulah yang diberi Tuhan gitu loh. Dia itu Des kelihatan udah tua lah, dari dulu kelihatan apa, sekarang kelihatan apa gitu loh sayang ya. Ya kan, tua tapi dia dewasa ya kan. Ada kamu yang lebih tua, dia lebih muda, tetapi kamu gak dewasa, percuma gitu kan. Usia itu gak jadi masalah kalau kalian saling cinta, sebetulnya itu. Maaf kata ya, kita membandingkan, bukan membandingkan, kita mentauladani Kanjeng Nabi Muhammad SAW beristrikan dengan seorang Siti Khadijah. Itu perbedaan umur seberapa, tetapi mereka saling mencintai, saling menghormati, saling melengkapi, bukan untuk saling tidak untuk saling menghina. Usia itu nggak jadi masalah. Tua tapi kalau kelakuannya masih kayak bocah itu percuma, kita bikin pusing kita sendiri ya kan. Ada banyak orang umurnya sudah 80 tahun, 81 tahun, 50 tahun, di atas 50 tahun. Kelakuannya tuh masih nggak dewasa. Itu banyak, tetapi ada yang umur 17 tahun, tapi dewasanya ngelebihin orang yang umur 80. Jangan mempatok atau memfokuskan pada usia. Usia itu nggak ada batas, nggak masalah ya. Jangan memandang jarak, jangan memandang usia. Kamu merasa lebih muda, bisa nggak kamu menjadi seseorang yang lebih baik di antara orang tuamu itu? Orang tua, pasangan kamu lebih tua, kamu bisa nggak dewasa dari orang yang lebih tua itu?
Kalau kamu nggak bisa, jangan mencela, seperti itu aja. Jadi kita menikmati, mensyukurin apa yang diberikan tuh Tuhan. Apa yang setuju silahkan komen. Jika kamu melihat ini nggak kebetulan ya, pesan dari ilahi dan pesan dari malaikat atau energi positif untuk kamu sekarang. Dia mencintai kamu, berkelimpahan. Yang kemarin mungkin sama kamu galak sekali, sama kamu kayaknya cuek. Sebetulnya dia mencintai kamu, menyayangi kamu. Yang batasnya kemarin itu sekedar cuma suka, nggak percaya gitu. Iya, awalnya suka. Tapi seiring berjalannya waktu, menjadi tumbuh sebuah perasaan cinta. Yang itu sebetulnya dia sumputin. Witing tresno jalanan saka kulino itu betul. Ya. Dan ada ketulusan di sini. Ya, cinta, ketulusan itu nggak usah diucapin. Gak usah dipertanyakan, kamu bisa ngelihat dari tindak tanduknya, dari tindakannya gitu loh, dari yang apa dia lakukan. Kalau dia nggak tulus sama cinta sama kamu, pasti ada pergi dari kamu. Tapi tetap bertahan dengan di sini ada The Emperor ya, atau yang menonton maskulin berarti kamu The Empress ya, kamu wanita yang mandiri ya kan. Kamu bisa cari makan sendiri, kamu bisa ini mandiri lah ibaratnya. Apa yang bisa kamu lakukan banyak, tapi kenapa kamu masih bertahan di sini? Karena di sini terlihat kamu tulus ya. Ini bisa terbolak-balik ya, yang kurang detail dan silahkan personal reading kalau kamu ada di ranah ini. Kalau tidak, ambil pembelajaran. Jangan melihat orang dari casingnya saja ya, jangan melihat dari casingnya. Casing penting ya, des penting, tetapi tidak nomor satu. Yang nomor satu tuh hatinya, dalamnya. Handphone casingnya bagus tapi fiturnya tidak bagus, terus sudah mesinnya sudah nggak bagus. Nah, kamu bisa lihat tapi tidak harus mempermasalahkan casing ya, harus bijaksana. Nah, aku ambil begini ya, nggak dapat kalian ini nggak kurang konsentrasi. Ini yang ada di pikiran dia, ada yang di pikiran dari seorang yang kamu pertanyakan. Besar sekali ada pemikiran untuk kamu, besar sekali ketulusan hatinya dan kelimpahan. Walaupun mungkin awalnya suka, mungkin omongan sama bibirnya nggak sinkron. Terkadang kamu merasa dicuekin, kamu merasa nggak diperdulikan. Sebetulnya orang ini tidak seperti itu. Mungkin dia punya cara sendiri untuk menyampaikan perasaan cinta ke kamu, seperti itu. Oke. Setelah menonton video ini, kembali ke pasangan masing-masing, cintailah dia, renungkan. Pacar ya sama aja, pacar ini buat semua hubungan. Kemudian membaca secara subjektif ya, nggak mengada-ada atau nggak aku PHP-in kamu, bukan. Inilah kenyataannya. Ini ada kelimpahan, ada suka sama suka. Awalnya suka sama suka, mungkin sekarang kalau ngomong juga cuma sebatas suka sama suka. Aku nggak suka sama kamu, aku nggak cinta sama kamu, aku cuma suka sama kamu, TTM. Tapi kemudian menjadi sebuah ketulusan ya, sebuah ketulusan. Dimana di sini terjadi yang namanya dia masih bertahan sampai sekarang untuk kamu karena perasaan tulus dan cinta. Tapi memang agak jengkelin orang ini kayaknya. Ini kalau nggak, maaf kata ya, ini yang punya pintar drama itu biasanya ya antara hati, bibir, gerak-gerik ya. Hati, bibir, tindakan tuh berbeda. Dia kalau berkata aku nggak peduli karena aku mau begini, karena aku sudah pengen ninggalin kamu, itu sebetulnya terbalik. Karena dia nggak mau tersakitin mendengar kata-kata kamu yang notabene kamu kayak tembakan menrong, kamu begini, kamu nggak pikir nggak gitu. Nah, membuat dia mengambil sebuah ngomong drama, jadi seolah-olah dia itu yang terzalimin gitu. Lucu ya, kadang kita harus termenung memikirkan pasangan kita ya, atau teman dekat tapi yang spesial gitu. Kita harus termenung ya kan. The winning snacks is like life. Ya, aku nggak usah bacain ya, aku artikan langsung aja, terlalu panjang. Terlalu panjang ya, aku langsung artikan saja. Ya, di sini ada pesan tentang sifat atau kesukaan seseorang ya, yang seperti ular ibaratnya seperti itu.
lekuk gitu kan. Itu sebetulnya sifat yang kotor ya, sifat yang nggak bagus, lebih baik dijauhin aja ya. Karena sebetulnya orang ini juga bisa dibilang kalau untuk berkhianat itu mudah, tetapi sepertinya dia tidak tidak memiliki sifat untuk seperti itu gitu. Jadi kalau kemarin mungkin kamu curiga kok nge-WA juga balasnya telat apapun, sebetulnya itu enggak dia nggak punya hasrat untuk berkhianat, nggak berhasrat punya pikiran kotor untuk meninggalkan kamu, tidak ada. Tapi memang orang ini mempunyai sifat tersendiri atau cara tersendiri untuk mencintai kamu ya. Berdoa untuk berdoa untuk tetap yang terbaik dalam hubungan ini. Berdoalah untuk hal yang terbaik dalam hubungan ini ya, akan menjadi lebih baik, lebih benar, lebih baik. Yang kamu yang disediakan untuk kamu Tuhan itu ya ini, ya udah diterima aja gitu. Jangan berusaha atau mencoba membandingkan yang ke lain terus kamu kepengen berkhianat. Kalau Bunda boleh memberi masukan, jangan. Bagaimanapun juga itu adalah pasangan kamu, dimana nanti akan menciptakan surga untuk kamu di alam yang kedua. Kita ini di alam yang pertama ya, tapi kalau dihitung kita dari alam yang kesekian, tetapi di alam akhir nanti seperti itu. Dia yang akan membawa kamu ya lebih baik gitu. Ya, jangan coba untuk mengkhianati atau terfikirkan, karena sebetulnya kamu juga nggak punya bakat itu juga ya. Jangan lupa tetap selalu berkomunikasi apapun itu, karena komunikasi itu penting. Komunikasi dalam berhubungan itu diwajibkan atau diutamakan. Bagaimana mau bisa tersirat atau tercurah energi yang betul-betul satu energi sama kamu kalau kalian nggak saling berbalas gitu ya. Jangan sesibuk apapun tuh kalau bisa luangkan waktu ya. Dan setelah itu kalian berjanji untuk saling menyayangi, untuk saling mau berbagi dalam segala hal, termasuk masalah ya, seperti itu. Ini ketulusan ya, ketulusan jangan dibalas dengan menyakitkan, nanti endingnya malah justru merugikan kamu, menjadi sebuah bumerang buat kehidupan kamu ya. Oke. Saling menjaga ya kan, itu bagus ya. Jangan justru saling meninggalkan. Kalaupun mau meninggalkan, misalkan terpisah ya berpamitan yang baik-baik, karena dulu kenalnya baik, pisahnya pun harus baik. Kalau memang sudah benar-benar sudah tidak ada kecocokan, sudah ada respect juga sudah nggak ada, lakukan yang terbaik untuk kamu, untuk hubungan kamu ya, sebaik mungkin. Oke. Jika kamu melihat ini nggak kebetulan ya, pesan dari ilahi dan pesan dari para malaikat atau energi positif di diri kamu sendiri ya. Ini untuk kamu sekarang, pesan untuk kamu dari ilahi dan dari para malaikat. Fokus ya. Jika kamu melihat ini nggak kebetulan, pesan dari ilahi dan pesan dari malaikat untukmu sekarang. Kegagalan ditegaskan di sini ya. Dan penawaran cinta, kegagalan dari sebuah hubungan. Tetap fokus. Disebabkan karena tidak kecocokan, obrolan yang tidak nyambung, komunikasi yang kurang kayak gitu, itu akan membuat sebuah kehancuran ya. Jadi di sini disarankan kalau menjalin hubungan ya,
yang pasti positive thinking. Negative thinking buang, jangan terlalu overthinking. Dan yang pasti komunikasi tetap harus dijaga ya. Itu namanya bentuk sebuah pembuktian. Ya, di sini ada mempertimbangkan, apapun harus dipertimbangkan juga, tidak boleh geruduk, jangan sampai menyesal di kemudian hari setelah menikah. Obsesi baru dibubarin, langsung baru tahu kalian langsung, ya kan, nggak bagus itulah ya. Dan menjaga untuk saling menjaga hati masing-masing, seperti itu pesannya ya. Ini pesan dari alam semesta atau dari ilahi, dan pesan dari malaikat atau energi positif kamu. Segala sesuatu terserah pada kamu, yang pasti orang ini ternyata lebih tulus dari yang kamu duga ya. Kamu harus melihat ini, jadi biar paham bahwa pasanganmu seperti apa tuh gitu ya. Oke, di sini ada energi Cancer, ada energi Sagittarius, ada Capricorn ya. Ada energi Capricorn kuat sekali ini ya, juga ada energi Cancer juga ya. Itu aja energi yang tertulis dan terdapat di barang kartu ini. Oke semua, semoga ini bisa bermanfaat. Jadikan antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Sekali lagi, tetap bersyukur dalam segala keadaan agar kamu tidak pernah mengingkari nikmatnya ya. Jadi apapun sekarang yang disediakan untuk adalah pilihan Allah. Jadi yang pilihan Allah itu pasti baik buat kita, tapi kalau pilihan kita belum tentu baik bagi Allah. Jadi tetap jaga kesetiaan, jaga iman seperti dia menjaganya ya. Sepertinya seperti itu, tulus, cuman agak cuek ya, memang agak jengkelin, tapi itulah yang kamu dapatkan. Dulu juga kamu sayang, seharusnya semakin kesana kita semakin bijaksana, semakin kesana semakin sayang, seperti itu. Oke, Sobat Gondes, tetap optimis, berjalan di dalam kebenaran, dan jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan. Ada kesalahan milik Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, dan kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, God bless you, Allah memberkatimu. Bye.